Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Eva Hayati dengan NPM 2021020059. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI. Baik, untuk selanjutnya penjelasan materi yang pertama yaitu tentang maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah ini terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya adalah jalan menuju sumber air ini. Dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan dari maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan dari syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Selanjutnya yaitu kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu masalah itu harus real dan berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua yaitu maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Manfaat yang dapat dipelajari dari maqasid asy-syariah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan suatu tujuan, alasan, dan hikmah tasyri bagi yang umum maupun khusus. Yang kedua yaitu menegaskan karakteristiknya Islam yang sesuai dengan tiap zamannya. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tasyhub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya yaitu suatu pelengkapan dalam maqasid asy-syariah. Pelengkapan yang pertama yaitu pelengkapan maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Kelengkapan yang kedua yaitu pelengkapan maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqasyar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperoleh menjamaknya. Pelengkapan yang ketiga yaitu pelengkapan maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syari mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat atau yang bisa disebut dengan binatang yang paling baik. Berikutnya yaitu perantara-perantara maqasid asy-syariah. Sebagaimana yang dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan dari hukum perundang-undangan ialah
untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud itu dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi dari segala larangannya. Segala pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat ini dapat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangan yang mempunyai perantara tersebut yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya pun diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara ini atau yang biasa disebut dengan wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yaitu terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah kaidah yang sangat penting, yaitu yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Mungkin hanya sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam penjabaran materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.